P3K untuk formasi tahun 2022 siap-siap saja dipanggil oleh instansi untuk mengikuti orientasi P3K seperti yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan ini. Dan tentunya orientasi P3K tersebut adalah sifatnya wajib sesuai dengan keputusan Kepala LAN nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan orientasi P3K. Jadi mungkin teman-teman P3K sudah ada yang tahu lah ya, bahwa seorang P3K wajib mengikuti orientasi P3K. Dan hal tersebut tertuang dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Dan kali ini ada berita menarik, yaitu ada salah satu daerah yang mulai hari ini di tanggal 5 Juni 2023 sudah mulai melaksanakan orientasi bagi P3K-nya. Daerah mana? Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi berkaitan dengan daerah yang sudah melaksanakan orientasi bagi P3K-nya ya, yaitu Kabupaten Pasuruan. Diberitakan oleh pasuruankap.go.id. Judulnya Pemkab Pasuruan gelar orientasi P3K angkatan 4 dan 5 tahun 2023. Kita coba bacakan ya. Hari ini, Senin 5 Juni 2023, pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan 4 dan 5 Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Bertempat di Aula MPU Sindok, Gedung Maslahat Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan. Secara seremonial kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Yuda Triwidya Sasongko. Dilaksanakannya agenda orientasi P3K oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebagai media pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara atau ASN, nilai dan etika instansi pemerintah, sekaligus sebagai media pengembangan kompetensi ASN. Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Pasuruan menitipkan beberapa pesan pentingnya kepada seluruh peserta, bahwa seluruh P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban memiliki standar kepegawaian, baik standar kompetensi, kinerja, maupun standar kualitas. P3K diantaranya unsur SDM aparatur negara yang berperan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu diwujudkan dengan sikap setia dan taat kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional dan sadar terhadap tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Juga mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Tanda Sekda Yuda dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Hasbullah dan PLT Asisten Administrasi Umum Agus Mas Hadi tersebut. Ditambahkannya, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam membangun budaya kerja ASN, khususnya P3K. Tidak sekedar sosialisasi saja, melainkan juga melakukan internalisasi nilai dasar atau core values berakhlak. Dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi, upaya pembangunan budaya kerja berakhlak menjadi aspek utama penguatan manajemen perubahan. Penguatan peran agen perubahan atau agen of change dalam aktivasi budaya kerja ASN sangat penting diimplementasikan oleh P3K. Berkomitmen kuat mendorong perubahan dari berbagai aspek pelaksanaan rekomendasi birokrasi, sehingga mampu mentransformasi sistem kerja organisasi, pola pikir dan kultur set ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas, selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder yang semakin meningkat. Pesan Yuda kepada 199 orang P3K formasi tahun 2022 dari jabatan guru tersebut. Lebih lanjut, Sekda Kabupaten Pasuruan juga menjelaskan P3K hadir sebagai pelayan masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan peningkatan kompetensi agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Berikut memaksimalkan kreativitas, profesional, berinovasi, serta menumbuhkan sikap disiplin dan etos kerja yang tinggi.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Nino Ida Suryani menyampaikan peserta kegiatan orientasi P3K Angkatan 4 dan 5 diikuti oleh P3K formasi tahun 2022 dari jabatan guru. Dari total 199 orang, rinciannya Angkatan 4 sebanyak 99 orang dan Angkatan 5 sebanyak 100 orang. Dari jumlah tersebut, P3K yang sudah menerima SK sampai tahun 2022 sebanyak 2.371 orang. Sedangkan yang sudah melaksanakan orientasi sampai saat ini sebanyak 770 orang. Dengan demikian, masih menyisakan 1.601 orang P3K formasi tahun 2022 yang belum melaksanakan orientasi P3K. Adapun struktur kurikulum orientasi P3K dibagi menjadi dua. Pertama, kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN yang terdiri dari agenda sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan agenda kedudukan dan peran P3K untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah terdiri dari agenda pengenalan susunan organisasi dan tata kerja, jabatan, manajemen kinerja organisasi, dan agenda penerapan fungsi dan tugas P3K di tempat kerja. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Pasuruan ya. Jadi teman-teman yang diterima sebagai P3K untuk formasi tahun 2022 siap-siap saja dipanggil oleh instansi untuk mengikuti orientasi P3K seperti yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan ini. Dan tentunya orientasi P3K tersebut adalah sifatnya wajib sesuai dengan keputusan Kepala LAN nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.